Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 94. Dia benar-benar melampauinya. Sosok kecilnya tampak seperti dewa surgawi, dan cahaya ilahi meledak dari dalam pupilnya. Dia menerobos awan dan kabut, dan dia melesat melintasi langit seperti aliran kilat. Pada saat yang tepat, si kecil memiliki aura yang sangat menakutkan, dan saat rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, tatapan matanya seperti kilat. Dia benar-benar menyerupai orang suci kuno. Dengan kekuatan ledakan yang sulit dibayangkan oleh orang biasa, dia melayang ke langit. Dia tidak hanya melampaui puncak yang dilompati Shi, tetapi dia juga melompati gunung abu-abu besar lainnya di sampingnya. Di mata semua orang, ini adalah keajaiban. Seseorang yang sangat ganas telah muncul, dan tiba-tiba naik ke puncak hari itu. Dengan memecahkan rekor yang Shi pertahankan, dia pasti akan memicu badai surgawi yang meluap. Tubuhnya tinggi di langit saat debu permukaan dan asap membubung ke udara. Seluruh tanah runtuh setelah celah besar memanjang, membuat banyak orang terbang. Banyak orang berteriak kaget. Dengan suara hong, seluruh area tenggelam. Sulit membayangkan seberapa besar kekuatan yang terkandung di kaki si kecil. Ada desas-desus bahwa bahkan berlian yang paling keras pun berubah menjadi debu. Itu bahkan belum berakhir. Retakan memanjang lebih dari ratusan meter, dan membuat danau di dekatnya melonjak dan mengalir mundur ke celah-celah, menyebabkan banyak orang jatuh ke air. Apakah ini masih kekuatan manusia? Banyak orang berdiri di sana dan tampak sangat tertekan saat air danau mengalir deras dan tiba. Dengan cap kedua kaki, kekuatan yang hanya bisa menjadi tampilan surgawi mungkin terjadi. Itu sangat kuat sehingga menyebabkan danau mengamuk. Lihat dengan cepat. Pusat danau dan area ini terlihat sama, dan ada banyak celah besar. Tahun itu, Shi pasti juga melompat seperti itu, menyebabkan air danau mengalir mundur. Beberapa orang memiliki mata yang tajam, dan sebagai hasilnya, mereka segera menemukan kebenaran. Di dalam danau, ada tempat yang runtuh yang saat ini sedang dihantam ombak besar. Hanya setelah tempat itu terungkap, orang-orang mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Sangat menakutkan. Orang-orang dengan tulus menghormati orang-orang seperti Shi dan si kecil. Tidak heran anak itu baru saja memperingatkan mereka untuk mundur beberapa saat yang lalu. Itu memang perlu, karena dengan injakan kedua kakinya, dia meruntuhkan gunung dengan kekuatan yang tidak dapat dihalangi yang bahkan menggeser posisi danau besar. Sangat kuat. Dia masih anak-anak, namun dia sudah sangat menantang dan bahkan memecahkan rekor. Berapa banyak orang yang bisa menahannya di masa depan? Bahkan sekelompok tetua tidak peduli dengan gambar mereka lagi dan mulai berteriak dengan berisik. Di langit, sosok kecil itu seperti peng bersayap emas saat dia melebarkan sayapnya, berputar ke bawah, sampai dia mendarat di puncak gunung kembar yang lebih tinggi. Saat angin gunung bertiup, rambut hitamnya terangkat ke atas. Matanya dalam dan dalam saat dia menatap ke cakrawala. Semua orang segera terkejut dengan apa yang mungkin dipikirkan anak ini. Saat ini, temperamen dan usianya benar-benar kontras, dan auranya yang kuat benar-benar membuat beberapa orang takut. Dia melampauinya. Dia benar-benar memecahkan rekor. Dikenal sebagai jenius yang tidak dapat diatasi, pemuda yang menyerupai dewa namun rekor yang dia buat benar-benar rusak. Patah dalam sekali jalan. Seluruh area ini mulai mendidih, karena hasil ini mengejutkan dunia. Sebelumnya, banyak orang datang hanya untuk bergabung dalam keributan. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa rekor Shi akan dipecahkan. Saat ini, semua mulut mereka berbentuk seperti O, karena mereka hanya menatap pemandangan itu dengan tidak percaya.
Ini terlalu mencengangkan. Anak kecil seperti itu sudah seperti ini, berapa banyak prestasi yang mungkin dia miliki di masa depan. Semua orang merasa seolah-olah ini sulit untuk dipahami, dan banyak penatua yang mencapai akhir hidup mereka menjadi gembira. Seorang anak surgawi yang diberkahi dengan surga seperti ini hanya membuat mereka merasa bahagia, membuat mereka merasa seperti mereka telah menjadi lebih muda selama bertahun-tahun. Namun, para jenius muda yang memiliki ekspresi dingin penonton sebelumnya segera kehilangan semua warna dari wajah mereka. Ketika mereka menantang rekor Shi saat itu, mereka semua kembali kalah. Sekarang, anak sekecil itu mencapai apa yang tidak bisa mereka lakukan saat itu, hati mereka sulit menerima apa yang baru saja terjadi. Simbol melintas, dan luan berwarna pelangi bergegas ke langit. Itu meringkuk dalam kemegahan warna-warni, dan tampak sangat mempesona saat ia bergegas ke dua pegunungan Gemini yang lebih tinggi. Itu Dewa Perang Wanita Akademi Zhulu. Ada desas-desus bahwa gadis ini sangat kuat dan menakutkan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan gelar seperti itu? Luan berwarna pelangi membelah awan dan kabut untuk tiba di dekatnya. Seluruh tubuh Dewa Perang Wanita ditutupi dengan baju besi emas, tetapi tidak dapat menutupi sosoknya yang mengesankan. Dadanya besar, dan punggungnya selembut pohon willow. Kedua kakinya panjang dan ramping, dan seluruh tubuhnya berkilauan dalam cahaya keemasan. Ada kecantikan yang tidak biasa baginya. Meskipun dia mengenakan helm emas, sebagian besar wajahnya juga terbuka. Fitur wajahnya tampak seperti lukisan, dan kulitnya berkilau dan putih. Dia adalah kecantikan langka yang memiliki temperamen yang berbeda dari orang lain. Dia menatap pria kecil itu. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi putih bersihnya yang berkilauan, dan berkata, "Aku ingin mengundangmu ke Akademi Zhulu." Semua orang terkejut melihat betapa langsungnya Dewa Perang Wanita Akademi Zhulu, karena dia segera datang dan mengirim undangan. Namun, ini tidak bisa dihindari karena mereka ingin menangkap bakat luar biasa. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menjadi begitu kuat dan luar biasa? Kulit binatang melayang dan melesat tinggi ke langit saat berkedip dengan simbol. Sekelompok wanita berpakaian putih yang semuanya cantik luar biasa berdiri di atas seperti sekelompok dewi. Adik kecil, kami ingin mengundangmu ke paviliun surga mending. Ini membuat semua orang iri karena kedua tanah suci ini memperebutkan seorang anak. Setelah menariknya masuk, mereka akan memberinya perlakuan kelas 1 dan membesarkannya menjadi pelindung Taois atau murid inti. Saya katakan, teman, Anda harus membuat keputusan secara perlahan. Untuk kultivasi Anda, tidak perlu bergabung dengan tempat-tempat ini, karena beberapa klan kuno mungkin lebih cocok untuk Anda. Pada saat yang tepat ini, seorang penatua dengan rambut seperti bangau membuka mulutnya saat dia duduk di atas batu aneh yang terbang tinggi ke langit. "Wu, rekan praktisi kecil, bisakah saya mengatakan sesuatu?" Orang lain berbicara. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 10 kelompok orang mengulurkan cabang zaitun mereka ke arah si kecil. Mereka adalah sosok yang paling top-notch dan kuat. Klan besar biasa bahkan tidak membuka mulut mereka, karena mereka tahu mereka tidak memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi Akademi Zhulu, Paviliun Surga Mending dan keluarga kuno. Si kecil tersentak kembali ke kenyataan, menggaruk kepalanya, dan tertawa malu-malu seolah-olah dia merasa sesak. Banyak orang yang merasa bahwa anak ini sangat sederhana, namun masih ada beberapa yang mempertahankan keluhannya. Secara khusus, 4 klan besar yang diperas dikutuk di dalam hati mereka. Berpura-puralah lagi, jika Anda begitu tulus dan pemalu, Anda tidak akan memiliki ide untuk menghancurkan lorong Void God Realm. Jika Anda benar-benar pemalu, mengapa Anda memeras kami? Sangat menyebalkan. Terima kasih semua saudari dan paman. Aku tidak tahu pilihan apa yang harus aku ambil sekarang. Biarkan aku berpikir sebentar, jawab pria kecil itu.
Dia tidak ingin memilih satu dan menyinggung yang lain. Oke. Orang-orang ini semua sangat lugas. Mereka lahir di tanah suci atau berasal dari keluarga kuno, jadi mereka tidak mengganggunya lebih jauh karena mereka tahu itu tidak berguna, dan dengan cepat mundur. Setelah itu, ekspresi si kecil tampak dalam dan terpaut lagi saat dia melihat ke kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan sambil terlihat begitu terganggu. Aku berkata, "Apa yang kamu pikirkan tentang anak?" teriak Chain Elder dengan keras, karena dia merasa si kecil sedikit tertekan dan sedang memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Pria kecil itu menghela nafas dan berkata, "Aku lupa sesuatu." "Benda apa?" Kakek burung bertanya. Semua orang menjadi terperangah. "Aku lupa berjudi dengan kalian. Sebelum saya memecahkan rekor, saya seharusnya mempertaruhkan diri saya sendiri. Saya lupa." Si kecil mendapatkan kembali ekspresi yang jauh itu dan berteriak dengan marah. "Ah, persetan!" Semua orang ingin melempar sepatu ke arahnya. Melihat ekspresinya yang sedih dan tidak bahagia, mereka berpikir bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Namun, pada akhirnya itu hanya alasan yang buruk. Tidak senang karena dia tidak membuang orang lain ke dalam selokan. Saat itu, semua orang mengira dia memiliki karakter. Meskipun dia masih sangat muda, dia telah melihat ke cakrawala dengan temperamen yang luar biasa. Sekarang, citranya benar-benar berubah, karena anak nakal ini benar-benar berpikir tentang bagaimana dia gagal membuat semua orang berhutang. Dengan suara suwu, si kecil segera melompat dari puncak sebagai hasilnya, dia mengejutkan sekelompok orang untuk mundur dengan cepat. Mereka belajar dari kesalahan mereka sebelumnya, dan tidak ada dari mereka yang ingin terlempar lagi. Hong! Batuan berlian hancur berkeping-keping saat sebuah lubang besar muncul di tanah. Anak yang luar biasa itu berjalan keluar tanpa cedera saat dia membersihkan debu dari tubuhnya. Hai, banyak orang terlempar dari dampak debu, dan segera mulai batuk. Fakta bahwa si kecil telah memecahkan rekor Shi telah menyebar dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Pada awalnya, munculnya catatan di tablet batu yang mengejutkan bumi dan alam dewa kekosongan. Kemudian, diskusi mulai muncul di sekolah dan rumah bangsawan negeri batu. Berita ini seperti badai dahsyat, dan dengan cepat menyebar di antara para pembudidaya. Semua orang tahu bahwa seorang anak yang sangat muda tiba-tiba muncul, yang merupakan surga dan berbakat ilahi. Dalam satu hari, dia memecahkan 3 rekor, dan terutama yang terakhir, dia mewujudkan kekuatan yang tak tertandingi. Dia bahkan melebihi Shi dengan jumlah yang bagus, rekor yang luar biasa. Tidak perlu berusaha keras untuk menemukannya. Cari tahu dengan jelas dari mana dia berasal, dan latar belakang seperti apa yang dia miliki. Akan lebih baik jika kita bisa mengundangnya ke kota kekaisaran. Pada saat ini, bahkan negara kuno pun terguncang. Masing-masing dan setiap kekuatan besar memberi perintah, karena ini adalah anak yang bisa melawan Shi, dan pasti layak untuk diikat tidak peduli biayanya. Kita harus mencari informasi tentang dia. Kita tidak boleh mengabaikan kesempatan ini. Sementara itu, ada keturunan langsung dari klan hujan dengan otoritas besar yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia ingin mengetahui identitas si kecil. Salah satu legenda Shi dihancurkan oleh seseorang, dan meskipun itu hanya satu aspek, itu masih menimbulkan badai besar. Terlepas dari apakah itu di dalam Void God Realm atau negara kuno, masalah ini saat ini didiskusikan oleh semua orang. Latar belakang anak ini sangat sulit untuk diungkapkan, yang terbaik bagi kita untuk pertama-tama mengamatinya dengan cermat di dalam alam dewa kekosongan. Banyak orang ingin tahu apa yang dilakukan si kecil, yang baru saja memecahkan legenda Shi yang sebelumnya tidak dapat dipecahkan. Akibatnya, banyak orang yang sebelumnya tidak datang untuk melihat juga muncul,
menyebabkan starting ground dipadati banyak orang. Yi, kenapa dia berjongkok di atas batu kapur besar itu lagi? Apa yang dia pikirkan? Dong! Batu kapur itu bergetar, dan hamparan cahaya itu menyelimutinya, melindungi area itu. Dia tidak bisa melanggar salah satu bagian dari alam dewa kekosongan, kan? Tepat saat mereka berbicara, lempengan batu itu muncul sekali lagi, dan beberapa kata muncul di atasnya, menghancurkan jalan-jalan awal. Ah, pergi! Ini benar-benar orang yang membuat marah surga. Dia benar-benar menghancurkan yang lain selama waktu yang singkat. Semua orang tercengang, dan mereka mulai membuat keributan besar. Apakah kamu bercanda? Dia mendapatkan sepotong tulang berharga lainnya. Setiap daerah mulai ribut dengan kebisingan. Anak itu terlalu gila. Demi mendapatkan tulang yang berharga, dia tiba-tiba sekali lagi membuat rekor, dan sekali lagi menghancurkan lorong emas berkeping-keping. Langit bahkan tidak bisa mentolerir ini, karena ini membuat marah manusia dan hantu. Terlalu gila, anak ini butuh tamparan. Di setiap wilayah surga bagian surgawi, semua orang juga marah. Apakah sesuatu seperti ini baik-baik saja? Untuk benar-benar menghadiahkannya dengan tulang yang berharga, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Siapa yang akan pergi ke start ground dan memukulinya? Ini benar-benar membuatku marah tak tertahankan. Di negeri hantu, tidak banyak orang yang bisa bertindak keras terhadap anak itu. Pergi berarti melihat untuk dirampok. FCK. Dia memecahkan rekor lagi. Lihat, dia benar-benar. Ini adalah ketiga kalinya dia mendobrak jalan di tempat awal. Semua orang kemudian langsung menjadi marah karena marah. Karakter anak ini terlalu konyol, demi tulang yang berharga. Akankah dia melanjutkan tanpa henti? Yi, itu tidak benar. Kali ini dia tidak dihadiahi tulang yang berharga. Ini adalah... Tuhan telah membuka matanya? Haha, untuk benar-benar diperingatkan oleh Void God Realm, dia sekarang dapat diklasifikasikan sebagai tamu yang tidak diinginkan. Haha, anak gila ini. Di setiap wilayah, semua orang tertawa sepuasnya. Hukum alam surgawi akhirnya membuat penilaian yang adil. Si kecil mengalami depresi. Awalnya, dia ingin mendapatkan tulang berharga ketiganya, dan dia ingin mempersiapkan dirinya sendiri dengan formasi ilahi, namun dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia malah menerima peringatan keras. Awan hitam muncul di atas kepalanya, tetapi tidak menyebar dan tidak mungkin untuk pergi. Dia menggerutu dengan suara rendah, "Mengapa kamu perlu memperingatkanku? Tidak ada yang memberitahuku bahwa aku tidak bisa menyerang lorong-lorong Void God Realm. Jika ini ditulis dalam beberapa bentuk tulisan, saya tidak akan membuat kesalahan itu." Hehe. Haha. Semua orang tertawa keras. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali mereka melihat anak gila ini begitu kempes dan tertekan oleh awan hitam, semua orang merasa riang dan terutama bahagia. Si kecil adalah satu-satunya yang cemberut dan tidak bahagia, dan saat dia berjalan di sekitar tempat awal, dia berkata, "Kalian temukan aku 10 raja binatang, aku akan memecahkan rekor murid ganda lainnya." Ketika kata-kata itu diucapkan, itu segera membangkitkan sensasi lain. Anak gila ini benar-benar tidak bisa dinilai dengan cara biasa, dan ingin sekali lagi melakukan sesuatu yang gila. Tidak lama kemudian, benar-benar ada sekelompok orang yang pergi mencari Beast Kings, dan ingin melihat seberapa kuat dia. Yi, apa yang dia lakukan? Beberapa orang memperhatikan bahwa lelaki kecil itu berdiri di depan batu kapur, meraba-raba dan membuat kontak dengan tulang berharga di depan. Ah, anak nakal ini gila. Dia seharusnya tidak memiliki ide untuk memecahkan rekor tablet kan. Banyak orang mulai mengembangkan firasat buruk, dan tatapan mereka menunjukkan ekspresi aneh. Hong! Suara yang menggetarkan dunia terdengar,
membenarkan kecurigaan orang-orang. Nenek moyangku, kenapa kamu tidak bisa tenang sedikit? Anda bahkan punya ide untuk memukul tablet rekaman. Chen Unclei dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata, dan mereka benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yang lain semua tercengang. Anak ini terlalu gila, dia benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Segera setelah itu, kanopi cahaya yang menyelimuti tablet batu mundur, memperlihatkan tubuh si kecil, serta tablet yang rusak. Ah, itu benar-benar hancur berkeping-keping olehnya. Cahaya mulai turun, dan sebuah tablet batu baru muncul. Di atasnya muncul rekor baru, melanggar tablet batu tanah awal, peringatan keras, dikeluarkan dari alam dewa kekosongan selama 2 tahun. Pada saat yang sama, setiap wilayah menampilkan prasasti, semua orang yang melihatnya menjadi tercengang. Hanya lelaki kecil itu yang sangat marah, dan awan hitam di atas kepalanya menjadi lebih tebal, hampir menguburnya. Hahaha. Setelah beberapa saat, setiap bagian dari alam dewa kekosongan mulai mendidih, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang tertawa terbahak-bahak hari itu. Ini pertama kalinya terjadi dalam sejarah kan? Untuk benar-benar diusir oleh Void God Realm. Orang-orang benar-benar tidak bisa berkata-kata, karena peristiwa semacam ini pun terjadi. Haha, terlalu menarik. Banyak orang mulai tertawa tanpa henti. Sosok lelaki kecil itu lemah dan pingsan, dan awan hitam menutupi tubuhnya. Itu dengan paksa menjejalkan tubuhnya ke dalam, membuatnya memudar sebelum menghilang. Mengapa? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak ada yang tertulis di atas tablet batu yang mengatakan bahwa saya tidak bisa menyerangnya. Dia berteriak dengan marah. Nak, 2 tahun akan berlalu dengan cepat. Kami akan menunggu Anda kembali. Selama periode waktu itu, kamu pasti akan menjadi legenda di dalam Void God Realm, hehe. Tidak ada yang tahu apakah sekelompok orang bersukacita dalam bencana, atau apakah mereka dengan tulus mengirimnya pergi dengan salam mereka. 2 tahun. Itu tidak bisa dianggap panjang, namun juga tidak bisa dianggap pendek. Mungkin banyak yang akan terjadi antara sekarang dan nanti. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.